Spirometri merupakan suatu pemeriksaan yang menilai fungsi terintegritas mekanik paru, dinding dada dan otot-otot pernapasan dengan mengukur jumlah volume udara yang dihembuskan dari kapasitas paru total ke volume residu. Spirometer adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan spirometri. Salah satu parameter untuk menentukan fungsi paru-paru pada spirometer yaitu dengan menguji volume dinamis paru, yakni forced vital capacity dan forced expiratory volume in 1 second. Tujuan spirometri. Tujuan spirometri dibagi dalam 3 yaitu: pertama, diagnostik yang terdiri dari evaluasi individu yang mempunyai gejala, tanda atau hasil laboratorium yang abnormal. Screening individu yang mempunyai risiko penyakit paru, mengukur efek fungsi paru pada individu yang mempunyai penyakit paru. Menilai risiko preoperasi, menentukan prognosis penyakit yang berkaitan dengan respirasi, dan menilai status kesehatan sebelum memulai program latihan. Kedua, monitoring bertujuan menilai intervensi terapeutik, memantau perkembangan penyakit yang mempengaruhi fungsi paru. Monitoring individu yang terpajan agen berisiko terhadap fungsi paru dan efek obat yang mempunyai toksisitas pada paru. Ketiga, kesehatan masyarakat meliputi survei epidemiologi, screening penyakit obstruktif dan restriktif, menetapkan standar nilai normal dan penelitian klinis. Indikasi spirometri. Indikasi pemeriksaan spirometri adalah sebagai berikut. 1. Perokok yang berumur lebih dari 40 tahun. 2. Batuk kronik. 3. Sesak napas. 4. Rasa berat di dada saat latihan atau exercise dengan atau tanpa batuk. 5. Pasien asma, PPOK, dan SOPT dalam keadaan stabil untuk mendapatkan nilai dasar. 6. Pasien asma, PPOK, dan SOPT setelah pemberian bronkodilator. 7. Fibrosis paru. 8. Emfisema. 9. Bronkitis kronik. 10. Penderajatan asma akut. 10. Protindakan bedah dengan anestesi umum. 11. Reseksi paru. Kontraindikasi spirometri. Indikasi spirometri terbagi dalam kontraindikasi absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut meliputi 1. Peningkatan tekanan intrakranial, 2. Space occupying lesion pada otak, 3. Ablasio retina, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam kontraindikasi relatif antara lain 1. Hemoptisis yang tidak diketahui penyebabnya, 2. Pneumotoraks, 3. angina pectoris tidak stabil, 4. hernia skrotalis, 5. hernia inguinalis, 6. hernia umbilicalis, 7. hernia nukleus pulposus atau HNP tergantung derajat keparahan dan lain-lain. Persiapan pasien yang perlu diperhatikan meliputi bebas rokok 2 jam sebelum pemeriksaan, tidak makan berlebihan dalam 2 jam terakhir, tidak mengonsumsi obat alkohol dalam 4 jam terakhir, tidak beraktivitas berat dalam 30 menit terakhir, tidak boleh berpakaian terlalu ketat, penggunaan bronkodilator terakhir minimal 8 jam untuk bronkodilator aksi singkat dan 24 jam untuk bronkodilator aksi panjang. Ruangan yang perlu dipersiapkan meliputi ruangan dengan sistem ventilasi yang baik, suhu udara tempat pemeriksaan minimal 17 derajat Celcius atau maksimal 40 derajat Celcius. Pemeriksaan terhadap pasien penyakit infeksi saluran napas dilakukan terakhir dan setelah itu harus dilakukan tindakan antiseptik. Pertama, hidupkan alat spirometri. Kedua, pasang mouthpiece pada alat. Ketiga, masukkan data pasien yang meliputi nama, jenis kelamin, ID, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, saturasi, dan status merokok.
Posisi mouthpiece harus rapat dengan mulut. Siapkan penjepit hidung atau minta pasien untuk menjepit hidung menggunakan tangan. Tekan tombol start bersamaan dengan instruksikan tarik napas, lalu hembuskan. Dengan posisi mouthpiece harus tetap rapat dengan mulut dan hidung tetap dijepit. Tarik napas kuat. Hembuskan kuat. Pemeriksa menerima dan mencetak hasil, lalu membaca hasil pemeriksaan spirometri pasien. Setelah pemeriksaan selesai, arahkan pasien untuk membuang mouthpiece pada tempat sampah yang telah disiapkan. Kemudian hasil pemeriksaan yang telah dicetak diberikan kepada pasien.